Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru semuanya, dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat meskipun hanya bertemu dalam Zoom. Pertemuan dalam dunia maya. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Dana Ismaya. Saya akan bertugas sebagai moderator pada hari ini pada materi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Jumiati, di mana beliau ini merupakan calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Serang yang saat ini sedang mengajar di SD Negeri Pasir Gadung. Baik, tidak perlu berlama-lama, kita langsung panggilkan saja pemateri kita pada hari ini. Saya persilakan kepada Ibu Jumiati untuk bisa memberikan materinya pada hari ini kepada kami semua. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Dana. Mohon izin share screen ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Jumiati. Saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6. Saya mengajar di SD Negeri Pasir Gadung. Langsung saja. Apakah makna budaya positif menurut Bapak Ibu? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Kira-kira budaya positif itu apa sih, Bapak Ibu? Kalau dari bahasanya positif itu berarti yang baik, Bu. Budaya yang baik. Baik. Budaya yang baik ya. Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan di sekolah? Kedisiplinan. Kedisiplinan. Keren. Mengucap salam ke guru. Apalagi kira-kira? Berbah sebelum belajar. Ya, itu adalah contoh-contoh budaya-budaya positif ya. Kita sebagai guru harus menerapkan budaya positif di sekolah kita ya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, siswa itu seperti bukan tabula rasa. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, atau setiap siswa itu unik. Kemudian budi pekerti, tugas guru hanya menuntun bakat tersebut agar anak itu tumbuh sesuai dengan kompetensi siswa tersebut. Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Jadi kalau misalnya kita diibaratkan sebagai guru, anak itu seperti biji jagung. Biji jagung ini apabila kita siram setiap hari dengan budaya-budaya positif, maka biji jagung ini atau siswa ini akan memiliki karakter tersendiri. Ya. Kemudian kalau misalnya kita sebagai petani, kita hanya sebagai petani. Kemudian si biji jagung ini akan tumbuh apabila kita dapat menyiramnya sebagai petani dengan baik. Ya. Kodrat alam dan kodrat zaman kemudian berpihak pada anak. Kita sebagai guru itu harus mengajarkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan kita sebagai guru harus berpihak pada anak. Berpihak pada anak ini seperti contohnya gini. Pada saat kita belajar, pada saat kita mengajar kepada siswa di kelas, kita harus menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara berpihak pada anak. Seperti pada saat kita mengajar, anak-anak ini
harus disediakan, harus diberikan kebebasan, keinginan mereka tuh pada saat belajar tuh pengen seperti apa gitu. Kita sebagai guru yang akan menuntunnya. Kemudian pada saat pembelajaran juga kita harus menyediakan seperti media pembelajaran. Kemudian kita juga harus membuat perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa tersebut. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Berikut ini paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa tidak kita mengontrol seseorang? Rasanya sulit, Bu. Sulit ya. Nah, di sini ada stimulus, respon, dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi seseorang itu berperilaku buruk mungkin ada alasan tertentu. Kenapa seseorang tersebut berperilaku buruk? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tapi menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pilihan-pilihan baru ini kita nanti akan praktikkan di segitiga restitusi. Kemudian di sini ada model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang itu menurut teori kontrol. Jadi sebenarnya untuk mengontrol seseorang itu kita berpandangan bahwa kita bisa, padahal menurut teori kontrol hanya kita yang bisa. Jadi orang itu tidak bisa mengontrol kita, gitu ya. Apakah makna disiplin itu? Kira-kira menurut Bapak Ibu disiplin itu apa sih? Tepat waktu. Tepat waktu. Ikutin. Oke. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi biasanya kalau kita ada murid yang tidak disiplin, seorang guru biasanya ada memberikan hukuman. Nah, padahal itu adalah kalau bisa jangan gitu. Itu sesuatu yang harus dipertimbangkan kembali gitu ya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal tersebut, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Teori motivasi perilaku murid. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini perlu motivasi eksternal ya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, butuh motivasi eksternal ya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan,
saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Ini memiliki butuh motivasi internal untuk menanamkan tujuan disiplin positif ya. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Apa sih keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan itu? Nah, kita lihat bersama ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, peraturan dengan keyakinan kelas itu berbeda ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas tuh contohnya gini. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru, biasanya kan kita kalau di sekolah itu membuat peraturan ya. Peraturan tuh misalnya gini, tidak boleh ribut, tidak boleh mengganggu temannya, tidak boleh datang terlambat, kemudian tidak boleh mencontek. Nah, itu kan menurut kita itu adalah sebuah peraturan ya. Sebuah peraturan. Tapi untuk membuat keyakinan kelas itu harus datang dari siswa tersebut. Harus siswa tersebut yang mengungkapkan apa sih kira-kira peraturan kelas kita yang harus kita sepakati bersama gitu. Biasanya kalau peraturan itu hanya dapat maksudnya dari satu pihak saja, diatur oleh satu pihak saja. Misalnya sekolah membuat peraturan. Nah, itu kan harus harus ditaati oleh warga sekolah. Namun kalau misalnya keyakinan kelas ini diungkapkan oleh siswa maunya seperti apa sih di kelas itu? Nah, kita tanyakan sebelum kita belajar atau sebelum kita mengajar di kelas, kita tanyakan kepada siswa. Peraturan kelas hari ini, keyakinan kelas hari ini, apa sih yang harus kita patuhi? Apa sih yang harus kita yakini pada hari ini? Misalnya anak-anak sudah paham misalnya tidak boleh mengganggu teman guru. Nah, kita akan tuliskan tuh di papan tulis. Nanti ini yang diungkapkan, keyakinan kelas yang diungkapkan oleh siswa itu harus dipertanggungjawabkan oleh siswa tersebut agar nanti dalam setiap pembelajaran siswa untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Nah, ini perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, contoh ya, keyakinan kelas tanggung jawab. Jadi secara universal, keyakinan kelas itu secara universal. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, keyakinan kelasnya tentang kesehatan. Peraturannya bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain.
kesabaran. Gunakan masker. Nah, keyakinan kelasnya itu tentang kesehatan dan keselamatan. Peraturan kelasnya jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keyakinan kelasnya keselamatan, keamanan. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan hukuman, ya misalnya dulu kita pernah SD gitu ya, pernah menjadi seorang siswa. Nah, mungkin ada beberapa situasi atau kondisi yang masa lalu yang pernah kita ingat itu dapat mempengaruhi misalnya kepercayaan diri kita. Kalau contohnya gini, pernah dimarahi oleh guru gitu ya, akhirnya siswa tersebut berdampak gitu hingga dewasa. Nah, itu adalah pengaruh jangka panjang ya, pengaruh jangka panjang. Jadi kita itu kalau sebagai guru harus berpikir panjang ke depan ya. Apabila kita memarahi secara emosional kepada anak, nanti apakah akan berakibat khawatir berakibat fatal gitu untuk kepercayaan dirinya, untuk masa depannya gitu ya. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, tindakan guru. Nah, ini termasuk kira-kira kalau mencatat 100 kali, hukuman atau konsekuensi nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi nih? Hukuman ya Bu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja kelas karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini sudah tertera mencatat 100 kali itu hukuman. Lari mengelilingi itu hukuman ya. Murid diminta untuk push up itu termasuk hukuman. Menggantikan kertas itu konsekuensi karena dia sudah berbuat ya, mencoret-coret buku temannya, kemudian harus mengganti kertas tersebut ya. Membersihkan tumpahan air itu konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu masuknya ke apa nih? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi nih? Konsekuensi. Coba kita lanjut lagi nih. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman, sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, jadi konsekuensi itu jangka pendek saja, gitu ya. Anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Hukuman itu seperti dipaksakan ya. Kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out ya. Jadi ada waktunya. Nah, itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi.
kebutuhan dasar manusia itu ada cinta kasih atau diterima, kesenangan, penguasaan, kebebasan. Ibu Ani, guru kelas 5 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, apa nih yang harus Bapak Ibu guru lakukan? Kalau misalnya ada murid kemudian memaksa beberapa anak untuk meminta bekalnya, apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan? Ya, silahkan. Ajarkan anak yang suka minta itu barter gitu, Bu. Jadi supaya dia tidak hanya meminta temannya, tapi dia juga memberi gitu. Nah, bagus. Ini kan si Agusnya itu meminta makan siang ya kepada beberapa temannya gitu ya. Nah, kira-kira kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh Agus tuh? Kan tadi kan ada kebutuhan dasar manusia ya. Kira-kira apa sih? Kira-kira? Nah, ini ya. Di sini Agus ini mungkin kekurangan kasih sayang dari keluarganya, karena mungkin di keluarganya tidak membawakan bekal, atau mungkin si Agus ini memiliki kebutuhan untuk diperhatikan oleh gurunya, diperhatikan oleh temannya, ya. Jadi nanti kita sebagai guru itu nanti akan memanggil Agus ke kelas secara personal gitu ya, secara personal berbicara, ditanyakan kenapa melakukan hal tersebut ya, alasannya ditanyakan. Kemudian setelah ditanyakan alasan tersebut, nanti apa sih yang harus dilakukan Agus ini agar agar tidak meminta bekal siangnya kepada temannya gitu ya. Jadi mungkin nanti si Agus itu harus kan ditanyakan, mungkin Agus ini pada saat ditanyakan kenapa melakukan hal tersebut, mungkin dia karena di rumahnya tidak diberikan bekal gitu ya oleh keluarganya. Kemudian pada saat ditanya nanti harus apa, si Agus ini harus ngapain untuk agar tidak meminta bekal lagi kepada teman-temannya gitu ya. Bisa nanti barter, mungkin teman yang makan siang temannya itu mungkin lebih menarik untuk Agus gitu ya, mungkin bisa barter gitu ya dengan temannya. Nah, ini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Nah, jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan ya. Kita analisis kira-kira kebutuhan Agus itu apa. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Kemudian apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima oleh teman-temannya. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Kebutuhan akan memilih makanannya ya. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman yang kesal karena diambil makanannya, itu adalah kebutuhannya adalah kesenangan. Lima posisi kontrol. Yang pertama, ini guru berbuat, guru berkata, hasil, berkaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Nah, kalau misalnya guru berbuat, nah identitas gagal atau kontrol dari luar, ini untuk menghindari hukuman.
Penghukum, menghardik, ini ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya kalau misalnya pada saat guru berbuat itu menunjuk-nunjuk atau menyakiti, menyindir ya. Nah, itu namanya guru berbuat ya. Kemudian pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, ini 5 posisi kontrol, bisa ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, apabila kalau misalnya bu gurunya berbicara seperti ini, seharusnya kamu bla 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 bla, ibu kecewa karena kamu telah telat dalam pada saat datang ke sekolah. Nah, itu adalah pembuat merasa bersalah. Kalau misalnya penghukum, guru sebagai penghukum, ini untuk mengontrol siswa ya, agar tidak melakukan hal tersebut ya. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini harus harus dihindari yang penghukum ini. Kemudian teman ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau, kalau teman tuh padahal ibu guru sudah misalnya kalau misalnya lebih posisinya lebih memposisikan sebagai teman gitu. Padahal bu guru udah senang kalau misalnya Agus itu bla 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 gitu ya, datang tepat waktu misalnya. Jadi itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Pemantau menghitung dan mengukur. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Manajer itu misalnya guru sebagai manajer itu, posisi kontrol sebagai manajer itu mengatur kalian harus memposisikan sebagai misalnya kalian harus ini ya di kelasnya gitu ya, itu manajer. Nah, nanti kita akan ini lagi ya, perlihatkan untuk bagaimana sih untuk guru sebagai manajer gitu ya. Nah, ini apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah contoh. Nanti saya akan putarkan video segitiga restitusi. Saya stop share yang ini dulu ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Suaranya terdengar tidak? Belum ya? Belum, Bu. Sebentar. Ini sudah terdengar? Sudah. Adalah contoh penerapan segitiga restitusi di kelas ya.
sudah tepat waktu Cahya ke sekolah? Tidak. Cahya, setiap orang itu pasti pernah berbuat kesalahan. Kesalahan itu manusiawi. Cahya pasti punya alasan kenapa Cahya datang terlambat ke sekolah. Saya bangun siang, Bu. Kalau boleh tahu, kenapa Cahya bisa bangun kesiangan? Semalam saya main game, Bu. Berarti semalam Cahya main game, kemudian bangunnya kesiangan, akhirnya terlambat ke sekolah, betul? Betul, Bu. Kira-kira datang terlambat sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama? Maaf, Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas. Apakah Cahya masih ingat keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama? Masih, Bu, menjaga kebersihan, tidak terlambat, dan tidak mengganggu teman. Kira-kira hal apa saja yang dapat Cahya lakukan untuk mencegah agar Cahya tidak terlambat lagi ke sekolah? Tidak tidur larut malam, mengurangi bermain HP, memasang alarm. Jika tidak memasang alarm, meminta mama untuk membangunkan agar tidak terlambat. Kapan Cahya akan memulai hal-hal yang tadi disebutkan? Malam ini, Bu, saya akan tidur lebih awal. Terima kasih Cahya. Cahya sudah mau melakukan perubahan ke hal yang lebih baik. Ibu berharap Cahya ke depannya akan menjadi orang yang lebih taat peraturan dan lebih bertanggung jawab. Ya, Bu. Nah, ini Bapak Ibu kasus kedua ya. Dian sedang apa, Dian? Sedang mengerjakan PR matematika, Bu. Coba Dian ikut Bu Guru ke kantor sebentar ya. Iya, Bu. Dian tidak mengerjakan PR. Tidak, Bu. Dian bukan satu-satunya orang yang tidak mengerjakan PR. Bahkan kemarin-kemarin ada teman Dian yang tidak mengerjakan PR. Dian melakukan kesalahan tersebut pasti punya alasan. Kenapa? Kemarin saya membantu Ibu kalau kita kaburan lalu malam harinya saya tidur, Bu. Jadi Dian kelelahan kemudian tertidur. Tapi bangunnya tidak terlambat kan? Tidak, Bu. Dian sudah melakukan hal yang baik, yaitu Dian membantu ibu dan tidak terlambat ke sekolah. Namun dari hal tersebut, menurut Dian, adakah keyakinan kelas yang dilanggar oleh Dian? Keyakinan kelas apa yang dilanggar oleh Dian? Saya tidak bertanggung jawab atas keadaan saya, Bu. Menurut Dian, sikap tanggung jawab itu penting atau tidak? Penting, Bu. Kalau menurut Dian penting, apa yang harus dilakukan Dian ke depannya? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalau Dian sudah tahu cara untuk memperbaikinya, kira-kira Dian akan menjadi orang yang seperti apa ke depannya? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang saya, Bu. Bagus, jika Dian sudah tahu cara memperbaikinya, sekarang Dian siap-siap untuk mengikuti pelajaran berikutnya ya. Namun, dari hal tersebut, menurut Dian, adakah keyakinan kelas yang dilanggar oleh Dian? Keyakinan kelas apa yang dilanggar oleh Dian? Saya tidak bertanggung jawab atas pekerjaan yang saya, Bu. Menurut Dian, sikap tanggung jawab itu penting atau tidak? Penting, Bu. Kalau menurut Dian penting, apa yang harus dilakukan Dian ke depannya? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalau Dian sudah tahu cara untuk memperbaikinya, kira-kira Dian akan menjadi orang yang seperti apa ke depannya? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang saya, Bu. Bagus, jika Dian sudah tahu cara memperbaikinya, sekarang Dian siap-siap untuk mengikuti pelajaran berikutnya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian, kelas 4 dari SD Negeri Pasir Gadung. Saya merasa senang karena tadi ketika tidak mengerjakan PR, saya tidak dihukum dan dimarahi Bu Jumiati. Saya tadi diajari untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Bu Jumiati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Irawan, kelas 4 SD Negeri Pasir Gadung. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Ibu Jumiati adalah saya sangat senang karena saya dapat solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Ibu Jumiati. Ya, itu Bapak Ibu, sekian video dari saya, presentasi dari saya. Tadi saya jelaskan sedikit ya untuk yang video tersebut, video yang baru saja saya tayangkan. Itu di situ ada sebuah kasus. Kasus yang pertama adalah siswa terlambat datang ke sekolah. Nah, biasanya kita sebagai guru memberikan hukuman atau memberikan penjelasan peraturan di sekolah bahwa tidak boleh terlambat. Nah, untuk segitiga restitusi ini, kita sebagai guru itu akan menerapkan segitiga restitusi. Nah, dengan cara seperti tadi. Yang pertama adalah, nah ini ya, memanggil siswa ke kelas ya secara personal dan menanyakan apa sih kesalahan yang telah dilakukan tuh apa tadi gitu ya. Kenapa kemudian distabilkan itu menstabilkan identitas itu. Semua orang, kata-katanya biasanya gini, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu untuk menstabilkan identitas. Jadi biar tidak terlalu berdampak panjang ya, panjang gitu untuk untuk pada saat kita memberikan restitusi gitu ya. Jadi menstabilkan dulu bahwa setiap orang itu memiliki pernah mengalami atau pernah melakukan suatu kesalahan. Ya. Kemudian setelah menanyakan setelah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu menanyakan kenapa si siswa tersebut melakukan kesalahan, kenapa terlambat, apakah ada hal lain yang melatar belakangi kesalahan tersebut. Nah, di sini si siswa ini bangun kesiangan karena habis main game. Ya. Nah, setelah memvalidasi tindakan yang salah, kemudian guru menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan apa yang sudah dilanggar di kelas oleh terlambat sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama. Setelah menanyakan keyakinan kelas, taat peraturan, yang lebih taat peraturan dan lebih bertanggung jawab. Nah, guru tersebut memberikan suatu pengarahan agar nanti siswa tersebut tidak melanggar keyakinan kelas tersebut dan berubah menjadi lebih baik, begitu ya. Itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi di kelas, begitu Bapak Ibu. Ya, silahkan. Oh ya, untuk silahkan Bapak Ibu jika misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan Ibu moderator. Baik,
Terima kasih kepada Ibu Jumiati yang sudah memberikan materinya. Ini sangat bagus sekali ya. Ini adalah pengetahuan baru untuk kita ya, bahwa tadi disampaikan ketika ada siswa yang melakukan sebuah kesalahan, jalan terbaik itu adalah bukan menggunakan hukuman gitu ya, melainkan ada banyak cara yang lain yang bisa kita lakukan gitu sebagai guru yang baik begitu ya. Baik. Setelah ini saya akan buka sesi pertanyaan kepada Bapak Ibu guru semua. Silakan yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Jumiati. Saya persilakan. Mungkin untuk awalan kita akan buka 1 atau 2 pertanyaan terlebih dahulu ya. Silakan Bapak Ibu. Ya Ibu mau tanya. Boleh Bu Irni. Tadi kan saya tertarik banget itu sama yang 5 posisi kontrol itu Bu. Oke. Mohon dijelaskan kembali. Itu kan berarti 5 posisi kontrol dari sisi guru gitu ya Bu. Iya betul betul. Guru bisa menjadi penghukum, bisa menjadi pembuat merasa bersalah, bisa menjadi teman, pemantau atau manajer begitu ya Bu. Betul. Ya coba saya presentasikan ya. Ya gimana Bu Yang Irni? menjadi pertanyaan saya, dari 5 posisi kontrol itu berarti kalau lihat dari tabelnya ada 2 yang sebaiknya tidak kita lakukan ya Yang harus Bu. kita hindari gitu ya. Gitu sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, berarti ada 3 posisi kontrol yang bisa kita gunakan, begitu bukan Bu? Betul betul. Betul Bu Irni. Coba Sisanya. saya presentasikan. Yang sebagai Ya Bu Irni, sebagai apa Bu Irni? Afris. Aduh, sinyal saya nggak stabil. Oh sinyal Bu Irni. Sinyal saya nggak stabil. Oh Bu. gitu, kirain sinyal saya. Sampai mana tadi? Posisi kontrol Bu Irni. Ya, jadi 5 posisi kontrol itu ada 2 yang kita hindari, berarti yang sisanya yang 3 itu boleh kita gunakan, begitu bukan Bu? Itu pertanyaannya. Boleh. Ya baik. Tadi belum saya jelaskan ya secara mendetail ya tentang 5 posisi kontrol ya. Coba saya presentasikan untuk 5 posisi kontrol ya. Sebentar. Bapak Ibu sudah terlihat? Sudah terlihat belum presentasi saya? Sudah belum? Sudah terlihat Bu Irni? Posisi kontrol? Ibu masih di mute Bu. Oh gitu. Iya. Oke, sudah terlihat? Presentasi Sudah, saya Bu. sudah. Oke, 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini posisi kontrol menghukum. Nah, ini bisa berbuat fisik maupun verbal. Guru hanya meyakini satu cara, yaitu cara dia. Tidak ada diskusi. Kemudian patuhi aturan saya. Kamu selalu saja salah. Ini adalah kata-kata yang patuhi aturan saya. Ini adalah ciri kalau misalnya guru tersebut menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhir. Nah, itu adalah ciri-ciri kalau misalnya guru itu sebagai penghukum, ya. Ini tidak perlu diaplikasikan, maksudnya kurang baik gitu ya, untuk murid. Nah, kemudian di sini ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, tindakan gurunya itu tidak menyakiti, mengontrol murid melalui persuasi atau persuasi itu pendekatan gitu ya kepada siswa. Bisa positif, bisa negatif.
Posisi terjalin hubungan baik, hal negatif jika suatu saat tidak sesuai dengan harapan murid, maka murid akan kecewa. Contoh kalimat, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah itu posisi kontrol sebagai teman. Ayo bantulah gitu. Ayo ingat tidak Bapak, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah itu posisi kontrol sebagai teman. Ya sudah, tidak apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nanti Ibu bantu bereskan gitu ya. Jadi itu bertanya. Nah ini adalah contoh kalimat untuk posisi guru sebagai teman gitu ya. Posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian ada posisi sebagai pemantau. Nah, pemantau ini tindakannya mengawasi, bertanggung jawab berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, menggunakan sanksi atau konsekuensi, memisahkan hubungan pribadi dengan murid, mengendalikan perhitungan catatan daftar cek. Nah, contoh kalimatnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini adalah pemantau. Nah, pemantau ini contohnya seperti ini. Misalnya kita sebagai guru kelasnya tidak berada di sekolah atau misalnya punya tugas di luar dinas gitu ya, di luar sekolah. Nah, misalnya kita ada kegiatan di luar sekolah. Kemudian di sekolah itu harus ada pengganti guru di kelasnya. Namun siswa tersebut karena belum terbiasa dengan guru yang penggantinya, itu pada saat pembelajaran itu kurang memperhatikan guru penggantinya. Akhirnya wali kelas sebagai pemantau ya nanti akan menanyakan bahwa apakah betul misalnya siswa A itu kemarin melakukan hal tersebut dengan guru penggantinya gitu ya. Kenapa melakukan hal tersebut? Apa yang harus jadi di segitiga restitusikan juga. Jadi pada saat siswa itu melakukan kesalahan, nah si wali kelas ini sebagai pemantau kegiatan siswa pada saat guru wali kelas itu tidak ada di sekolah, pemantau di kelasnya gitu ya. Nanti si guru penggantinya ini kan melaporkan bahwa si siswa tersebut tidak memperhatikan atau melakukan kesalahan pada saat pembelajaran. Ya, nanti dipanggil siswanya, kemudian penerapan segitiga restitusi. Kenapa melakukan hal tersebut? Nanti divalidasi, distabilkan identitas, divalidasi tindakan atau kesalahannya, kemudian nanti diarahkan untuk perubahan yang lebih baik, gitu ya. Itu contoh untuk posisi pemantau. Ini posisi manajer. Nah, manajer, guru berbuat bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mendukung murid menemukan solusi, mengajak menganalisis kebutuhan dirinya, membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik. Apa yang kita yakini? Jadi ditanyakan keyakinan kelasnya apa? Itu ya sebagai posisi sebagai manajer. Apakah kamu meyakini hal tersebut? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu mau memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang kamu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu adalah contoh kalimat guru sebagai manajer ya. Jadi memanajeri si siswa untuk berubah gitu ya. Apa sih keyakinan kelas yang sudah dilanggar gitu ya. Kalau ini secara langsung dengan murid. Gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan atau ada beberapa yang tidak bisa diterapkan di kelas ya. Kayak misalnya penghukum itu sebaiknya kita hindari. Itu ya Bu Irni ya. Ya Bu, terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama. Ibu menyambung pertanyaan boleh tidak Bu? Boleh. Oke, masih nih Bu, karena saya juga sangat tertarik sekali nih dengan 5 posisi yang ini nih ya, yang tadi sudah disampaikan. Jadi gini,
Ketika siswa itu melakukan sebuah kesalahan, lalu kita juga sudah menerapkan segitiga restitusi tersebut, dan kita juga sudah memposisikan diri kita kepada posisi yang bisa dianggap yang paling tepat lah. Kita sudah memilih posisi yang paling tepat gitu ya. Tapi pada kenyataannya siswa itu mengulangi kesalahan yang sama begitu Bu. Atau mungkin dia melakukan kesalahan yang lain tapi dengan orang yang sama gitu. Artinya anak ini lagi gitu. Nah lalu sebagai guru yang baik gitu ya, apa hal yang harus kita lakukan gitu Bu terhadap dengan siswa tersebut, karena memang kenyataannya di lingkungan kita ya ada saja yang begitu gitu ya, sudah kita panggil gitu kan, sudah kita ajak berdiskusi gitu kan terkait dengan kesalahan yang sudah ia lakukan, kemudian kita juga sudah memberikan nasihat gitu, oke sekali dua kali aman gitu, tapi kenyataannya nanti gitu lagi, anaknya sama lagi, dia lagi gitu Bu. Itu saja Bu. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kadang memang siswa itu yang tadi saya sampaikan, apa sih kebutuhan apa sih yang siswa tersebut butuhkan gitu. Apakah memang kebutuhan seperti tadi ya, kesenangan, apakah jadi mungkin kalau misalnya ada siswa yang bermasalah lagi gitu, sudah di segitiga restitusi sudah diterapkan, mungkin ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang belum dipenuhi atau yang belum terpenuhi oleh siswa tersebut. Dari siswa tersebut jadi kebutuhannya tuh masih kurang gitu. Misalnya kebutuhan kasih sayangnya kurang gitu ya, kebutuhan kesenangannya kurang, seperti itu. Jadi memang ditanyakan, kita harus memposisikan sebagai teman ya, kalau seperti itu, memposisikan sebagai teman untuk mengetahui apa sih kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi oleh kepada siswa tersebut. Nah, kita tanyakan kenapa dia itu melakukan kesalahan tersebut. Apabila misalnya memang kan kesalahan kan mungkin beda-beda ya. Memang siswa itu kalau misalnya kadang gini, kemarin sudah berbuat salah seperti itu ya, kemudian nanti sudah beberapa hari lupa, begitu lagi gitu. Nah, kita sebagai guru jangan bosan-bosannya untuk bersabar gitu ya, bersabar menghadapi siswa tersebut. Dan mungkin kebutuhan-kebutuhan itu hanya bisa kita penuhi sebagai guru di sekolah. Mungkin kurangnya kasih sayang di keluarganya, kita bisa memberikan kasih sayang tersebut gitu. Mungkin si siswa tersebut itu butuh perhatian di sekolah karena kurang perhatian di rumahnya. Jadi kita lebih harus lebih peka gitu. Kalau misalnya kita sudah memahami kebutuhan dasar siswa tersebut, mungkin bisa teratasi gitu. Apabila misalnya si siswa ini akan melakukan kesalahan, akan mikir-mikir kembali, oh iya, saya tuh sudah janji sama Bu Guru bahwa saya tidak akan melakukan hal tersebut. Saya janji tidak akan mengganggu teman. Saya janji akan memperbaiki diri lebih baik lagi. Saya tidak boleh melanggar keyakinan kelas, seperti itu. Jadi memang kita sebagai guru harus memiliki kesabaran yang luas ya. Karena memang siswa di SD itu sangat unik gitu ya, sangat unik. Mereka tuh kadang perlu pengen diperhatiin aja setiap hari, gitu ya Bu Dana ya. Jadi intinya kita harus memiliki kesabaran dan jangan bosan-bosan untuk menanyakan atau menganalisis apa sih kebutuhan dasar siswa tersebut, kenapa melakukan hal tersebut, kita analisis kenapa sih gitu. Nah, setelah analisis kita cari solusinya gitu. Kenapa sih siswa ini melakukan berulang-ulang seperti itu lagi? Nah, kita juga harus mengarahkan gitu ya, atau mengarahkan kepada siswa bahwa hal tersebut tuh sudah melanggar keyakinan kelas, gitu ya Bu Dana ya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi pada intinya kita cari dulu ya kebutuhan utamanya itu apa. Lalu kebutuhan apa yang masih belum terpenuhi, ketika itu sudah kita dapatkan lalu kita cari solusinya, begitu ya Bu? Betul. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Jum atas penjelasannya. Saya rasa cukup ya Bu untuk waktunya. Baik Bu Dana. Ya, kita sudahi saja. Oke, baik teman-teman.
Bapak dan Ibu guru semuanya, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyaksikan presentasi dari Ibu Jumiati dan ini luar biasa sekali ya materinya, ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan gitu ya ketika kita sedang mengajar di dalam kelas dan bagaimana caranya menangani siswa-siswa yang bermasalah di dalam kelas gitu ya. Hal yang perlu kita ingat adalah hukuman itu bukan jalan satu-satunya untuk bisa memperbaiki siswa. Masih banyak cara yang lain agar siswa itu bisa menjadi lebih baik lagi di setiap harinya. Oke, saya sebagai moderator mohon undur diri dan saya juga mohon maaf jika ada kesalahan yang baik disengaja ataupun tidak. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.